Ya udah Bebang the World, welcome to my channel Korigor. Sekarang gue lagi sama Uus biasa saja. Dari keluarga sederhana. Keluarga T-Rex sederhana. T-Rex sederhana. Kayak siapa tuh T-Rex? Karena materi gue yang bikin gue fame itu. Oh T-Rex. Materi ya. T-Rex oh, itu. T-Rex. Kesibukan apa Mas? Bekerja. Oh bekerja. Jadi apapun aja. Yang dibutuhin orang untuk sebuah konten ikut aja. Asal sesuai dengan karakter. Dan uang ya? Iya. Jadi gue kemarin tuh baru bikin video bareng di channel Uus. Sekarang gue mau ngobrol-ngobrol cinta nih. Gue yang ringan-ringan aja. Ya. Di Uus agak serius lah. Oh enggak berat dong. Menurut lu definisi cinta tuh apa, Kor? Cinta itu menurut gue nih ya. Ini cintanya yang sekarang atau yang dulu? Definisi cinta itu jujur dan komitmen menurut gue. Oke. Menurut lu apa? Menurut gue cinta itu seni menyakiti diri sendiri. Kenapa tuh? Karena mau lu cocok atau tidak dengan seorang pasangan pasti akan sakit sih. Kenapa? Kalau misalkan cocok kan banyak kebahagiaan sih. Tapi yang gue lihat dari semua pasangan yang akhirnya bertahan lama ada banyak masalahnya. Jadi lu ada masalah nih sekarang? Ya pasti akan ada masalah sih. Itu dia yang kadang-kadang menurut gue konsep soal jatuh cinta itu banyak disalah mengerti sama orang. Ketika lu ketemu dengan pasangan lu harus full package. Lu harus udah ganteng, kaya, terkenal apalagi nilai plus ya. Iya. Kuat diranjang, monster of bed. Iya. Dan tidak selingkuh. Susah dong. Banyak nuntut lu jadi cewek. Karena tidak mungkin kriteria itu terpenuhi, makanya gue bilang cinta itu adalah seni menyakiti diri sendiri. Gue dapat pengalaman baru nih. Karena gini, gue tuh mengklaim diri gue dulu tuh. Jadi banyak yang curhat nih penonton, cuman gue bacain, gak gue sebutin, cuman gue kayak kasih wejangan dikit. Gitu. Dan gue udah lama banget gak bikin konten itu. Mumpung ada lu nih. Apa yang membuat lu believe gue bisa ngomongin cinta lebih kredibel dibanding lu? Karena gini, dari video Uus, gue ngomongin sedikit cinta. Dia itu sekarang menghargai banget wanita dengan style yang sekarang. Karena itu jarang banget orang yang kayak lu gini kayak bisa se-appreciate itu dengan pasangan. Kayak gue sampai jam 3 pagi gitu terus kayak gue ketawa-ketawa gitu. Itu susah banget. Itu kalau zaman sekarang kayak kamu kemana aja? Gitu ya. Mau udah suami istri atau masih pacaran. Cuman sebelum ke situ gue mau nanya nih. Menurut lu fuckboy itu apa? Fuckboy itu adalah orang-orang yang kesepian, yang mencari seks sebagai keramaian. Waduh, maksudnya apa tuh? Gue gak ngerti tuh, karena gue bukan fuckboy. Karena rata-rata fuckboy itu kan mereka lone wolf. Mereka biasanya gak ngajak temen untuk ke sebuah tempat dan mereka mencari mangsa. Gue salah satunya dulu. Kayak gue ke tempat, mana ke kafe, terus gue kenalan sama cewek gitu. Terus kayak banyak orang-orang yang kayak kok lu bisa kenalan sih sama cewek? Dulu gue belum fame sekarang ya gitu. Kayak tapi gue pede gitu. Karena ketika lu kenalan sama cewek, yang nervous gak cuma lu, tapi cewek yang lu ajak ngobrol pun, dengan lu ajak kenalan pun nervous. Kita jangan nganggap diri kita orang paling miserable sedunia. Tapi ketika lu nyamperin seorang cewek, cewek itu pun bakal aduh ini orang mau ngapain, entah mau nipu, entah mau apa segala macam, bingung kan, pasti dia kalut. Orang yang paling kalut, orang yang paling linglung adalah orang yang paling gampang untuk kita masuki. Masuki apanya dulu nih? Iya maksudnya masuki perkenalan dulu. Hatinya gitu. Ya kalau selanjutnya lebih sih terserah sih itu skill ya. Kayak misalkan banyak yang kalau kenalan boleh kenalan nggak? Kalau lu nanya dengan strangers, lu tanya kayak boleh kenalan nggak? Dia punya insting di mana mindset kebanyakan orang ketika ketemu orang asing katakan tidak. Tapi akan berbeda urusannya ketika lu kenalan sama seorang cewek, lu ngomong gue dulu nih kayak gini nih, Uus. Gak usah nanya boleh kenalan atau tidak, tapi insting dia adalah bersosial. Itu udah pasti jawab juga. Udah pasti jawab. Kalau nggak mau jawab ya nggak jawab gitu. Ya udah, kalau dia mau nggak jawab ya nggak, itu terserah dia. Tapi chance-nya tuh nggak 50-50, tapi 80-20. Kalau gue biasanya salah nama, pura-pura. Lu Siska ya? Gue Kori lo. Nah kalau gue gitu. Aduh anjing lu Kor lu ya. Bukan. Misalkan gue Nisa, keren gue Siska, gue Kori. Gue salah orang dong gitu. Jadi ngobrol. Awalnya gitu. Karena gini, kenapa gue jujur dari awal sama seorang perempuan, entah dari proses PDKT atau proses perkenalan, karena pada akhirnya entah entar lu pacaran atau entar lu komit sama dia, yang dibutuhin tuh kejujuran, bro. Kalau lu mulainya dengan intrik, dengan modus yang ibaratnya ketutup, nggak kelihatan sama si ini cewek, suatu saat ada kesalahan dalam hubungan lu, ketika hubungan lu berlanjut, itu akan jadi masalah yang sangat panjang dan akan terus dibahas terus. Dan masalahnya kan lu udah selingkuh sekali, hubungan lu bakal nggak sehat sih. Makanya gue sampai sekarang alhamdulillah gue udah 3 tahun mau 4 tahun married, gue tidak kemana-mana karena gue tuh males ketika ini gue udah bebe aja nih, kayak jam 3 jam 4 pagi gue baru pulang gitu sama bini gue. Ketika gue udah selingkuh, itu susah sih Kor. Akan ada kayak muncul kepercayaannya pun sulit. Aduh susah. Padahal kepercayaannya kan muslim ya. Iya kan, kepercayaan. Tetap ya, stand up comedy ya. Masuk terus. Seperti angin. Ada celah sedikit masuk. Karena gue tahu kepercayaan itu mahal harganya, kejujuran itu juga mahal harganya. Dan pada akhirnya manusia akan mencari kebebasan. Mau segimanapun komitmen lu, seberapa sayang lu, tapi kalau lu nggak ngasih kebebasan ke pasangan lu, berarti lu nggak sayang. Berarti lu nggak believe. Karena gini, lu percaya, lu jujur, lu sudah menjalani hubungan lu dengan sehat gitu. Otomatis kebebasan itu akan muncul dengan sendiri. Ini benar sama banget sama gue. Nah makanya kenapa gue bilang cinta itu jujur dan komitmen. Karena gini, lu ketemu pasangan
pasangan kalau dia nggak jujur dan komit, menurut gue semuanya bullshit. Kenapa? Karena gini, ada orang yang tapi dia ngehargain gue, tapi dia perhatian sama gue, dia banyak nyambung sama gue. Itu bakal terbentuk jika sudah ada komitmen gitu. Kalau awalnya tidak ada, ya kalau menurut gue kayak gitu. Benar. Kayak kata lu bilang, kebebasan. Kalau misalkan komit dan jujur itu sudah ada dari awal, kebebasan tuh bakal muncul adanya gitu. Bener. Lu nggak usah nyari, nggak usah bohong jadinya. Iya, Jadi usah lu bohong. ngomong juga kayak lu tadi liat bini gue kayak, ya bentar lagi juga pulang, ternyata lu bikin konten lagi, ya udah gue tinggal bilang aja, nanti bini gue nggak bakal curiga, nggak bakal marah juga gitu. Kayak kenapa gue bilang cinta itu adalah seni menyakiti diri sendiri, sebenarnya masuk di dalam satu rangkap apa yang lu omongin sih, karena jujur itu menyakitkan. Tapi kan lu pernah ngomong tuh katanya, jujur tuh obat paling pahit. Itu benar. Cuman terkadang cewek-cewek itu nggak suka terlalu jujur kitanya, tapi disuruh jujur. Jadi gini, banyak laki-laki yang mempergunakan ketika tahu kondisi gue, ketika gue PDKT sama bini gue sekarang, dulu zaman-zaman dulu, apa yang lo lakukan ya? Gue jujur dengan siapa diri gue harus ngebiayain orang tua gue harus ngebiayain adik-adik gue dan segala macam, penghasilan gue sekian, terus gue juga gue punya mantan sekian, gue udah ngapain aja, gue ceritain di hari pertama. Terus banyak yang bilang kayak, bang, berarti lu udah gak misterius lagi. Anjing, itu sepenting apa sih sampai cewek mau se-effort itu untuk tahu lu gitu. Mending dijelasin aja. Jelasin aja. Dan pada akhirnya karena banyak orang-orang kayak lu yang suka bohong, itu jadi poin plus buat gue. Jadi cewek-cewek itu mikirnya jadi penasaran juga ke gue. Apakah dia sejujur itu? Yang diomongin sih make sense sih di kepala gue, tapi nggak mungkin ada cowok kayak dia. Nah itu tuh ganggu. Tapi dengan cewek mindset, ada gak sih cowok kayak dia? Ya ada, ini kita. Ya itu kita. Lu mungkin sering banget ketemu sama cowok-cowok atau temen cowok lu yang nggak bener. Dengan dia so misterius tadi kata lu, udah gitu nggak jujur, ujung-ujungnya selingkuh. Lah kita sekarang dari awal udah jujur, kita begini, lu mau atau nggak syukur? Nggak, ya udah. Ya udah, kalau misalnya emang nggak cocok dari kencan pertama, ngapain gue maksain ke kencan kedua, kencan ketiga? Pada akhirnya soal ambisi, soal obsesi. Ya jadinya obsesi ranjang. Iya, itu salah satunya, Kor. Lu harus ngehargain seorang cowok ketika dia abis intercourse sama lu gitu, tapi dia masih melakukan hal yang sama. Yang gue pertahankan adalah dalam proses PDKT, jadian sampai akhirnya masuk ke dalam cara gue. Kalau misalnya banyak cowok-cowok yang kayak pas PDKT, wah ngegas banget, pas jadian ngegas, pas udah begitu udah beres didiemin gak jajak ngobrol. Iya, itulah. Karena cowok-cowok yang seperti itu banyak, gue ngambil opportunity-nya di situ. Karena orang banyak bohong, gue jujur aja. Karena nantinya orang bakal mempertanyakan gitu, apakah dia benar-benar jujur. Dan ketika dia tahu kita sejujur itu hati nih udah pasti jatuh cinta, jatuh hati. Jatuhnya kemana? Ke Meki. Kayak benar. kalau dengan jujur tuh lebih lama dia ada di situ. Lengket. Kan banyak juga nih anak zaman sekarang ya. Kan gue pernah merasakan cinta nih. Lu kan sekarang merasakan cinta kan. Dan itu tuh susah men, orang dapat kayak gitu. Itu bener-bener susah. Namanya lu pernah merasakan di mana pasangan lu memang komit juga, jujur juga, lu juga sama melakukan hal itu. Menurut lu tuh gimana nih zaman-zaman sekarang itu orang susah karena udah ada sosial media juga kan. Jadi mereka sudah tahu nih sedikitnya seluk-beluk si pasangannya atau yang orang yang mau PDKT-nya nih. Enggak, kayaknya jadi insecure gitu loh kalau zaman sekarang. Tapi dari dulu tuh sama aja tau, Kor. Kayak lu pasti punya teman zaman dulu yang selalu ngotak-ngatik galeri handphone lu, terus ngeliat cewek cakep, terus kayak ini siapa us? Atau ngotak-ngatik WhatsApp lu dulu, Messenger, BBM apa segala macam, kayak siapa nih, kenalin dong gitu. Itu lu secara nggak langsung lu memperlakukan perempuan kayak bareng sih. Kayak lu nunjuk sepatu, kayak bagus nih. Cuman kan hanya parasnya aja tuh. Kalau sekarang kan kita bisa juga tahu personalitinya gitu dengan komen-komen mungkin. Influencer juga nggak ada yang sesuai. Kalau cewek kan lu tahu ya, dia punya cara di mana kayak dengan dia buka sosial media tahu gitu, oh ini ceweknya cowoknya begini nih, begini. Karena banyak yang cerita sama gue, bang kenapa sih kalau misalkan gue ngedeketin dia tuh kayak udah takut diterekam atau takut diapain. Gitu. Kan belum dicoba, coba dulu. Itu salah satunya. Kayak misalkan gue pribadi, gue pernah mengalami punya pacar yang pinter, Kor. Kayak ngomongin mantan nih ya. Gue tuh punya 16 mantan lah. Wah, gitu. Dihitung ya malu ya. Karena gue tiap kali milih pacar, menurut gue harus pilih pacar yang berbeda biar gue punya insight tentang perempuan. Variabelnya banyak pertimbangan juga gitu. Jadi gue pacaran sama 16 ini, terus akhirnya ini pacar ke-16 gue terakhir yang gue mencoba untuk kayak, oh kayaknya gue udah sama yang ini nggak cocok, sama yang kulitnya hitam sikapnya nggak cocok, ada yang kulitnya hitam cocok ngobrol tapi bodoh. Iya. Akhirnya ada yang pinter nih, terus gue akhirnya menjalani sama dia. Jadi dia kalau di Twitter tuh kayak ngomongin hal-hal yang penting, kayak wah anjir ini logis banget sih gitu. Gue suka logika gitu kan. Hanya nih buat ukuran cewek selogis ini sih susah gue itu. Kayak gue jadian sama dia goblok juga, nggak ada kabar sehari kamu udah nggak sayang sama aku ya. Kayak itu tuh anjing banget. Aduh anjing sih, kayak gue tuh milih lu karena lu punya logika yang di atas rata-rata gitu. Tapi ketika lu masuk ke relationship, lu jadi cewek pada umumnya ya. Yang pada akhirnya gue cuma bisa menyimpulkan dari semua hal yang entah berumah tangga atau pacaran, coba ikutin fetish lu deh. Yang fetish lu apa sih? Tete. Jadi harus teket yang gede nih. Gue tuh big boobs gitu. Gue kategori gue bokep juga big boobs gitu. Jadi
Jadi ketika gue dapat bini gue yang secara manga sesuai gitu, wah ini kayak manga banget di badannya gitu, ya gue nikahin. Karena gue sudah pernah mencoba yang lain. Tapi pernah sih gue juga yang memang tidak sesuai dadanya, padahal sudah satu package, kok jadi malu? Iya. Soalnya bohong lah kalau misalnya orang selingkuh karena nyaman ngobrol segala macam, enggak. Pasti ada salah satunya itu. Salah satunya, tapi salah satu faktor terbesar adalah fisik. Mental orang itu ingin menjelajah kan, explore. Iya, topologi yang berbeda dari perempuan kan. Nah itu dia, kalau lu sudah berdamai dengan diri lu, kalau misalkan lu adalah suka dengan cewek yang seperti ini, tapi ada cewek yang tidak sesuai dengan kriteria lu tapi nyaman ngobrol, jangan menentukan dari awal dulu gitu. Kayak mendingan lu coba jalanin dulu aja. Ketika lu ngejalanin sama yang asik ngobrol, oh ternyata lama-lama gue nyarinya yang kayak gini gitu. Atau mungkin pas lu sama yang sesuai fetish lu, oh ternyata fetish aja nggak cukup, ternyata gue harus ngobrol. Kebanyakan orang itu nggak mau berusaha lebih untuk mencari lagi, untuk cinta, bukan mencari yang benar, lain karena ya. takut mereka, ya benar. Semua perempuan, semua laki-laki punya perisai terbesar, tapi sebenarnya perisai tertebal itu ada di laki-laki sih. Apapun yang terjadi di ranjang itu gimana laki-laki sebenarnya? Iya, setuju. Benar, itu gimana laki-laki? Karena waktu itu gue punya statement dalam kepala gue, dan gue sering ngobrol sama teman gue. Akhirnya gue waktu itu nonton kayak ada pendeta gitu ngobrol. Lu tahu gak sih kalau laki-laki itu adalah makhluk paling kesepian? Kayak lu pernah lihat single parent, seorang ibu bertahun-tahun gak nikah lagi dan membesarkan anaknya sendirian. Tapi jarang banget dan sangat langka laki-laki sudah bercerai atau ditinggal istrinya itu gak nikah lagi, pasti nikah lagi. Gitu kayak laki-laki itu adalah makhluk paling kesepian. Gak bisa sendiri. Gak bisa. Gak jadi mau kayak, bangun sendiri. Iya. Gak mau. Gak mau. Di sebelah harus ada orang. Iya, harus ada daging. Harus gitu ada daging. Gue sempat berpikir kalau orang-orang yang ngerasa dirinya no drama, kayak gue mah apaan sih ini percintaan, gue tuh orangnya no drama. Tapi lu sadarin nggak kalau misalnya lu nonton film di sebuah entah film drama komedi apa segala macam, pasti ada satu karakter yang no drama, tapi dia ada di drama itu. Ya. Apa bedanya? Apa bedanya? Lu cuma bermain peran doang di situ. Lu cuma berperan so keren, lu berperan so edgy, lu berperan so edgy tetap dibahas. Iya, so ngerasa kayak enggak lah, gue mah ngejalanin hidup gini aja juga cukup, gue mah fuckboy, cinta itu nggak ada apa segala macam. Enggak, karena lu denial cinta itu ada, existence lu. Bukan denial sebenarnya, memang lu gak laku aja. Itulah. Ya itu kan denial. Jadi dia sebenarnya nggak laku tapi dibilangnya apa? Ya sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh harus ditampol sih. Ditampolnya dengan realita. Kayak tadi gue bilang, kalau sedrama-dramanya film pasti ada satu karakter yang no drama. Ya lu mau dramanya, lu masih ada dalam lingkaran drama orang lain. Drama orang lain, iya benar. Terus lu berbahagia kan? Alhamdulillah, iya. Berbahagia sama istri lu tuh ya. Apa yang bisa membentuk lu berdua itu seperti itu? Karena gue ujungnya kandas. Secara prinsip ya. Oke. Ujung-ujungnya ketika bertahun-tahun prinsip udahan tuh. Ketika mencari lagi, gue sangat sekali membandingkan itu jeleknya. Karena udah pernah merasakan cinta itu gitu. Coba nih kita bayangin nih amit-amit. Dan apa yang lu lakuin? Gue gak bakal nikah lagi sih. Gak mungkin, kan tadi lu sendiri yang ngomong. Iya, karena gue nikahin istri gue aja yang dengan notaben istri gue mantan pecandu segala macam, itu aja hal yang gak dilakukan orang gitu. Ya gue percaya dengan diri gue, kalau gue sudah tidak dengan istri gue sekarang pun, ya gue gak bakal nikah lagi. Karena gue takutnya istri berikutnya akan menjadi pelampiasan aja karena gue kesepian gitu. Betul. Karena gue pernah kerja keras dan gue pernah berjuang segitu besarnya untuk satu perempuan, dan gue gak pengen perempuan yang satu ini berikutnya itu dibandingkan dengan satu perempuan ini gitu. Gue berusaha keras mencari inti dari sebuah hubungan itu cuma satu dan jadi bercabang jadi dua. Yang pertama yang paling inti adalah kejujuran, yang kedua adalah kebebasan. Semua orang itu mencari kebebasan. Kayak lu nge-YouTube, lu mencari kebebasan dengan gaya lu sendiri. Public figure, terus udah di TV bertahun-tahun segala macam, akhirnya dia tiba-tiba jadi orang lain. Kok tiba-tiba dia jadi indie ya? Jadi indie. Jadi ngopi. Iya, jadi ngopi senja gitu. Ngeliat dia kok sore. Biasanya program malam gitu, jadi senja gitu. Iya, senja tai anjing emang. Tiba-tiba dia mengeluarkan siapa dirinya gitu, yang akhirnya dia bebas. Ternyata lu nggak sekaya dulu, lu nggak sekaya di TV, tapi kok lu bisa happy gitu. Kayak ya karena yang gua cari ya kebebasan gitu. Kan banyak orang yang takut banget ngasih kebebasan ke pasangannya. Karena balik lagi takut disakitin. Dan gua sudah ngasih SOP pernikahan dan relationship ke bini gua dari awal. Lu bakal nikah sama gua cuma sekali. Kalau misalnya lu sama gua cerai, lu minta rujuk, gua nggak bakal mau. Karena buat apa? Anjing, lu gua banget bangsa. Karena gini, gue sama dia putus sekali doang, gak pernah putus nyambung sama sekali waktu itu. Karena lu putus sekali itu makanya lu tahu dia sangat memorable. Jadi kayak jadi semua nyakitin gitu. Semua kesalahan lu tuh nampol lu gitu. Nampol gue gitu. Kayak gak ada second chance. Gak ada. Itu dia. Gue bilang ke bini gue, lu sebebas-bebasnya. Misalkan di hari-hari biasa gitu dia cabut sama teman-temannya party di mana gitu, gue gak ikut. Gak gue telepon juga, gak gue WhatsApp juga gitu. Maksudnya biar dia bebas aja dengan dia mau mabok, dia mau senang-senang sama temennya, silakan. Gue jaga anak di rumah. Dan pada akhirnya dia pas sebelum pulang kayak, ayah, bunda mabok nih gitu. Dan malah mereka jadi berpikir kayak ke pasangannya, ke cowoknya kayak, wah memang cowok gue ini doan gitu loh. Dan mereka sadar diri, sadar kalau tidak semua laki-laki ngasih kebebasan. Betul banget, itulah kita bro. Dia punya istri, ya gue single DM.
Tapi saya walaupun udah beristri masih banyak loh yang DM ya. Ada aja kayak diladenin. Ya karena mereka gini kayak banyak perempuan yang Kesepian, kasihan. kesian. Dan kita baunya pengennya mengayomi. Banyak cewek yang tahu kalau gua sudah membenahi istri gua. Jadi banyak cewek-cewek yang mungkin rusak juga ngerasa chance-nya ada di gua. Jadi nge-DM gua gitu. Dan gua bilang kayak, "Enggak, itu bukan tugas gua. Tugas gua cuma buat satu perempuan ini. Tugas gua menyampaikan pesan kepada semua laki-laki biar orang kayak gua, biar cowok kayak gua yang punya pemikiran seperti ini enggak banyak, tapi ntar timbul dengan sendirinya. Jangan ngincer gua gitu." Gua bilang ke bini gua juga sama. Gua banyak di DM sama cewek apa segala macam. Gue cerita. Begitupun dengan istri gue. Istri gue dulu waktu zaman rusak, semua pengen ngewe doang sama dia. Semua pengen senang-senang doang sama dia. Tapi ketika dia sekarang baik, bisa masak, bisa ngurus anak, terus sayang sama gue, nunjukin itu di sosial media dan segala macam. Oh, dulu tertutup. Iya, dulu takut dia untuk believe sama orang, untuk nunjukin sayang ke orang, dia takut banget. Banyak cowok-cowok yang akhirnya masuk. Jadi kayak, wah anjing nih. Cowok-cowok nge-try. Iya, cowok-cowok continue, retry gitu. Ujian terbesar tuh itu sih. Banyak perempuan yang akhirnya pengen diayomi oleh gue, dan banyak laki-laki yang merasa kalau wah istri gue jadi full package nih. Dulu tuh banyak cacatnya, dulu tuh banyak celahnya gitu untuk gue banggain ke orang. Tapi sekarang tuh kayak lu bisa ngurus anak, kayak udah kebukti gitu. Lo gitu jadi kayak mau masuk lagi. Iya, jadi kayak masih ada. Iya, masih ada yang orang-orang kayak gitu. Iya. Cuman itu yang gue suka gak terima. Jadi kayak misalkan ada satu cewek nih yang terakhir itu udah gue benahin, ibaratnya udah better life, pemikirannya udah bagus. Gue terkadang masih ada hal kecil yang gue gak terima. Anjing kalau diambil orang anjing juga nih. Udah gue ajarin, udah gue benerin, kan bangsat tuh cowok bangsat. Udah gue bangun. Gue punya mantan kayak gitu. Mantan gue namanya Upil. Ini gue ngomong aja nggak apa-apa. Sampai sekarang pun mantan gue ini masih dekat sama nyokap gue. Dan istri gue baik-baik aja. Bisa gitu ya? Itulah fungsinya jujur dan kebebasan. Betul. Itu silaturahmi untuk semua yang satu frekuensi sama lo gitu. Dulu waktu gue sama cewek gue yang ini tuh, gue sempat ngerasa kayak anjing nih. Aduh, gue tai sih nih kalau dia sampai diambil orang nih. Gak terima kan? Iya, kayak karena lu yang bimbing. Iya, kayak dia yang dulunya yang cewek-cewek kebanyakan kayak aduh, gue nggak tahu jalan. Aduh, makan di mana ya? Iya, yang gitu. Yang akhirnya dia bisa, kita makan di sini yuk, ketemu di sini yuk. Kamu nggak usah jemput, aku berangkat ke sana aja. Kamu tahu jalan, gampang. Aku tinggal nanya sama orang. Bisa sampai segitunya gitu. Akhirnya gue putus, terus dia akhirnya udah nikah lagi sama orang, gue udah nikah lagi sama orang. Nah, titik di mana kita menemukan pasangan kita sekarang adalah proses pendewasaan kita berdua gitu, Kor. Gue kan sempat nggak kuat ya ngadepin bini gue dulu zaman pacaran. Gue nelfon dia gitu, gue kangen sama lu. Gue ngerasa kalau kayaknya semua ilmu gue tuh berguna cuma buat lu gitu. Nih perempuan ini tuh kayak susah gitu nerima ilmu dari gue gitu. Terus kayak lu nelfon mantan lu itu. Terus mantan gue bilang gini kayak, "Us, gue juga susah kali nyari cowok kayak lu. Gue susah nyari orang yang kayak lu persis gitu. Tapi akhirnya gue nyerah karena nggak bakal ada lagi orang kayak lu. Ya lu cuma lu gitu." Dan lu sadar nggak? Yang ngebuat gue jadi sebaik ini, jadi ngebuat gue jadi seterbuka ini secara kepala gue adalah lu. Tapi bukan berarti gue harus bareng sama lu. Cinta tak harus memiliki. Iya. Walah. Pada akhirnya tapi seperti harus itu. ditiduri. Ya, boleh. Boleh kan? Kalau sama-sama sadar ya. Terus dia kayak bilang, "Lu tau gak sih kalau lu tuh baik. Lu tuh yang ngajarin gue banyak hal. Lu yang ngajarin gue untuk tetap walaupun pacaran, tapi gue punya teman cowok gitu." Itu susah banget tuh. Gue punya teman cowok yang akhirnya jadi rezeki buat gue, yang entah buat pemotretan, buat kerjaan lain segala macam gitu yang mereka ngarep sama gue, tapi mereka tahu gue punya pacar gitu. Kayak itu susah gitu, dan gue cuma nemuin sama lu doang gitu. Dan lu tuh orang baik, dan lu tahu orang baik itu akan ketemu masanya lu harus upgrade gitu. Mungkin kalau upgrade baik lu maksudnya lu akan ketemu momen saat lu harus upgrade gitu. Kalau lu ketemu sama gue terus, lu nggak bakal upgrade. Paham. Tapi lu ketemu dengan satu perempuan bakal bikin lu upgrade gitu. Paham. Jadi gimana caranya lu juga bisa ngerubah orang yang lain itu gitu. Iya, dan dengan histori yang lebih parah. Anjing, kok lu sama banget sih sama gue, anjing lah. Gitu. Terus kayak gimana ya? Iya gitu. Gue sempet ngomong gitu ke bini gue bilang, gue gak bilang dia mantan terbaik, cuman dia adalah salah satu mantan gue yang mendengarkan gue dan hidupnya sekarang baik gitu. Bahkan bini gue tuh komunikasi sama mantan gue baik-baik aja gitu, nggak ada pikiran kayak gue bakal balikan sama dia. Terus kayak bini gue juga nggak ada suuzon gue akan meninggalin dia. Semua tuh baik-baik aja gitu, karena tidak ada pengkhianatan dari awal. Untuk apa lu menghabiskan perselingkuhan yang cuma lu nikmati sehari, selebihnya menderita, lu harus menutup itu dengan kebohongan. Atau lu kerja keras di awal untuk membenahi kepercayaan ini, keyakinan ini, kebebasan ini, dan pada akhirnya santuy. Skuy living, korigor. Jelas. Nah, makanya kenapa gue juga bisa ngomong ke lu semua dan Uus juga bisa ngomong kayak gini, karena ya kita udah ngalamin di mana kita ngebentuk cinta, sakit hati seperti apa, sama-sama bangun bareng. Jadi ya kita tahu caranya gimana gitu. Bisa satu frekuensi loh gitu. Nggak tahu padahal. Aduh, kita kayak jodoh. Tapi cowok gimana coba? Nggak apa-apa tuh, ani-ani mah bebas. Ani bebas ya. Iya, tiba-tiba naik helikopter. Iya. Lu tau gak sih? Naik helikopter. Aduh, anjing sih lu. Kalau bisa sampai situ sih, Kor, pergaulan lu. Banyak kenalan.
Ketika itu ini nih helikopter dari mana duitnya? Gitu kan. Di Paris foto sendiri. Apa ya? Anjing itu sering banget gue bahas kok. Banget anjing. Kayak gigi finir. Gigi finir. Dagu lancip. Semua dagu lancip. Tete bulet banget gitu. Terus kayak keluar negeri sendirian. Siapa yang motoin? Mungkin emang ada masyarakat fotografer. Iya, enggak, mungkin ada masyarakat luar negeri yang kebetulan pas dia minta foto dia fotografer. Iya. Benar, ya. Positive thinking. Dicantikin sama orang yang ngerasain kita. Salah. Anjing. Gue suka korigor karena lu nggak malu untuk cerita apa yang lu udah laluin. Iya, udah gue laluin gitu maksudnya. Karena banyak banget apalagi masalah cewek, cinta gitu kan. Itu tuh kayak apa sih di negara kita ini paling laku kalau nggak cinta, sensasi, hujat. Ya, udah itu aja. Apalagi gitu loh. Dan ketika lu cinta dengan seseorang yang tidak sesuai dengan kriteria orang-orang di sekitar lu akan dihujat. Itu package aja gitu. Ya emang cinta itu seni untuk menyakiti diri sendiri. Bener, gila. Ini ada nilai baru nih. Tapi harus kita garis bawahi seninya. Karena seni kan kadang-kadang kayak kita ngeliat kayak seniman yang ngaleng di pinggir jalan kayak penghasilannya dari mana sih gitu. Tapi mereka masih ngelakuin itu. Bener banget emang. Emang lu mantan 16 ngapain aja tuh kayak? Banyak banget tuh kayak. Dari SMP tuh. Enggak. Gue tuh ngewe. Wajib gue tuh ngewe santai gila. Iya, gue tuh ngewe pertama kali kuliah. Gue tuh ingat pertama kali gue ngewe 2012. Anjing, detail ya. Karena dulu gue tuh merhatiin banget kan kayak kenapa sih ada beberapa perempuan gitu yang sudah disakiti cowoknya gitu terus kayak dipukulin, dianiaya. Gue juga gak suka tuh cowok-cowok kasar gitu apa ya? Tapi si cewek ini masih mau stay. Padahal itu banyak men yang kayak gitu men. Sumpah itu banyak banget men. Dan cowoknya tuh gak dibilang tajir juga enggak. Muka pas-pasan. Muka pas-pasan juga apa ya gitu. Menurut gue kayaknya nih tahap gue untuk mengetahui cinta lebih dalam dan perspektif lain adalah dengan gue ngewe. Biar gue bisa ngerasain ketika gue ngewe apa yang gue rasain. Apa environment yang berubah di sekitar gue gitu. Entah gue jadi cemburuan kah, entah gue jadi maniak kah, jadi hyper kah gitu. Ya itu harus dicoba mau nggak mau. Nggak bisa kita ngehakimin sesuatu tapi belum kita coba. Akhirnya gue lakuin terus kayak oh iya sih. Lu tapi pernah posesif gitu gak sih? Enggak. Sama gue juga enggak. Gue pernah posesif karena ceweknya yang posesif. Jadi waktu itu gue tuh bukan tipe cowok posesif. Ketularan. Jadi kayak gue bener-bener dari dulu nggak pernah sama siapapun itu gue nggak pernah posesif. Cuma sama satu cewek ini doang. Karena ya dianya yang posesif. Karena pasangan itu adalah cerminan dirinya. Itu bukan berarti lu harus sama persis enggak gitu. Tapi kalau lu kasar dia akan ikutan kasar. Kalau lu selingkuh dia bakal ikut selingkuh. Ketika lu tidak selingkuh dan dia selingkuh, ya udah berarti mending udahan aja. Buat apa? Satu kecacatan itu susah banget untuk dipulihkan, boy. Susah. Lu kayak kertas lu lipat-lipat lu jembrengin lagi juga tetap ada bekasnya sih gitu. Kayak lu pernah kan ngeliat orang tua di masa tuanya udah suami istri gitu di masa tuanya tuh kayak nggak saling ngobrol. Iya, itu gue tahu banget. Dan untungnya orang tua gue gak gitu. Orang tua gue juga gak gitu. Kita harmonis. Itu adalah sebuah tanda kalau banyak sesuatu hal yang dia ngerasa itu kesalahan masa muda dia yang nggak mau diceritain tapi udah keburu tua. Dan istrinya tetap stay di situ atau pasangannya tetap stay di situ dan tidak melakukan kesalahan apapun. Iya benar. Jadi rasa salah itu nusuk diri terus dari dalam. Makanya banyak orang tua yang stroke, banyak orang tua yang punya penyakit. Penyakit gak jelas gitu. Itu karena rasa salah dia dulu. Sekarang ini deh, logika sederhananya adalah kenapa banyak pasangan yang lebih galak adalah orang yang selingkuh. Karena rata-rata nih kebanyakan orang-orang tuh yang selingkuh itu berharap pasangannya selingkuh juga biar impas. Itu bener. Gue baru ngalamin gak lama sih. Biar gue gak usah marah, biar gue juga tenang. Tapi tidak semua pasangan itu mengalami hal ini. Ada yang dia selingkuh, pasangannya tidak. Jadinya marah-marah. Jadinya kayak anjing lu baik banget bangsat gitu. Gue tuh brengsek. Sumpah gue pernah digituin. Karena mas gue serius nih. Tapi ya lu enggak, ya udah lu aja gitu. Ya itu. Karena rasa bersalah itu akan terus menggerogoti lu sampai lu mati sih. Gila, kita tepukan dulu. Inilah. Ini bagus banget kata-kata ini. Buat yang nonton itu. Dia pasti nonton. Semua hal itu sesuai persetujuan dari awal sih. Kayak lu balik lagi dengan komposisi lu jadi manusia, apa sih yang manusia cari? Kebebasan dan orang yang menyayangi. Sudah, cuma itu doang. Dan caranya untuk bebas gimana caranya? Ya jujur. Komitmen. Untuk bisa mendapatkan pasangan yang menurut lu sesuai dengan kriteria lu, ya itu butuh perjuangan, butuh kerja keras gitu. Jadi ya jangan nggak bisa ngandelin juga satu pasangan lain. Nggak bisa. Lu harus punya persetujuan. Kayak misalkan kayak gue untuk menemukan persetujuan antara gue bisa pulang malam, bisa pulang kapanpun, dan istri gue bisa pergi dengan siapapun, itu pun juga lewat SOP pernikahan. SOP-nya cuma satu buat gue, lu selingkuh dan bener, itu bener banget. Pengkhianatan itu udah gak akan bener. Ya jadinya kadang-kadang misalkan oke, lu dimaafkan gitu, lu dimaafkan dengan kesalahan lu selingkuh dan segala macam. Nantinya lu bakal menemukan pasangan lu tiba-tiba suka nangis nggak jelas, tiba-tiba lagi ngobrol atau enggak lu lagi ngomong romantis, tiba-tiba dia nangis gitu kayak kenapa? Baik banget, tapi nggak pertamanya dia nggak ngomong, ujungnya cuma kamu baik aja. Iya, gitu anjing. Tapi dia nggak bisa ngelupain rasa sakit yang dulu. Tapi lu manis banget sekarang gitu kayak. Bener. Gimana sih? Kok belum bisa pengalaman sama gue? Gue aneh loh. Dan ujung-ujungnya dia balik mulu, butuh mulu kita. Terus kita tetap baik aja. Nggak ngapa-ngapain.
Karena kenapa nama channel gue Uus Kamu Kita? Karena gue adalah sebenarnya lu. Gue tuh berada di fase sebagai penonton, gue ada fase sebagai orang awam, sekarang gue jadi entertainer. Gue tuh ngalamin sebagai lu, dan gue ngalamin semua fase kehidupan lu, yang gue pernah ngebentak cewek, gue pernah ribut gara-gara apa segala macam. Itu jadi pembelajaran buat gue. Dan menurut gue cinta itu didapat cepat kalau menurut gue. Iya. Karena ketika lu udah punya satu kesamaan dan udah ada suatu kejujuran, menurut gue udah cukup sih. Nggak butuh yang kayak berbulan-bulan. Lu cuma butuh satu kesamaan dan banyak perbedaan untuk menjadi pasangan. Dan harus banyak perbedaan kalau gue. Karena perbedaan itu bisa menyatukan kita. Itulah cinta, bro. Terima kasih, Korigor. Itulah. Makanya jangan takut atas perbedaan, bro. Yang penting satu kesamaan aja udah cukup. Kesamaan gue sama bini gue cuma satu, gue suka ngasih, bini gue juga suka ngasih. Oh gitu. Sama-sama suka ngewe. Jadi gue suka ngasih ngewe, dia juga suka ngasih. Enggak. Inilah. Terus rasanya tuh kalau yang memang beneran cinta tuh ketika tidur tenang banget. Iya. Itu kayak kerjaan apa tenang. Tenang. Makanya gue tuh suka kesel gitu ketika ada orang netizen gitu yang ngeliat public figure, terus dia cocok sama siapa gitu yang mungkin bukan kriteria atau selera netizen gitu. Terus kayak ngapain lu sama dia, mendingan sama ini. Ya mungkin gitu. Ada hal-hal yang nggak lu tahu soal bagaimana sex life-nya atau mungkin cara men-treatnya, fetishnya gitu. Ya lu nggak tahu gitu. Kenapa standar lu harus jadi standar orang yang lu idolain gitu. Itu sih kok bisa gitu ya? Nggak, ini pengalaman baru di channel gua. Yang gua tuh Dr. Love-nya yang masih single, dia Dr. Love-nya yang sudah beristri. Jadi kita seri. Iya benar, itu kan berbeda. Apa? Ya kan lu sama gue beda, lu single, gue sudah beristri, tapi kan punya pemikiran yang sama. Betul. Ya, perbedaan itu yang menyatukan kita, Kor. Oh, lagi. Itulah curhat ceria kali ini gua sama Uus. Makasih banget Uus sudah datang ngobrol-ngobrol. Ya lu dengar resapi, yang pasti cinta itu harus memiliki kalau memang udah ada pengkhianatan. Udah biarin aja. Kayak kesannya gak ada pasangan lain gitu loh. Lain. Banyak, bro. DM gua aja udah santai. DM gua juga boleh, tapi paling read. Udah mungkin segitu aja. Lu juga cek channel Uus. Ada gua ngobrol-ngobrol juga bareng Uus. Terus channel gua, silahkan subscribe. Peace. Why you always go for me? Tears and pain flows in me, Feelings can't be controlled. Please, babe, just let me go. Why you always go for me?